Kita sendiri yang bikin susah, pakai aturan banyak. Kalau orang butuh hanya untuk pelampiasan, untuk syahwat saya agar masuk wilayah halal, ya kriteria dikurangi dong. Bagaimana bilang syahwat saya ini tidak masuk ke haram, bagaimana caranya? Dengan mudah. Memang target adalah ya tinggi kalau mencari pasangan, itulah yang diajarkan Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena karena cantiknya, karena kekayaannya, karena hasabnya, karena perilaku wataknya yang benar, karena agamanya. Fadfar bidatitini taribat yadak, udah utamakan agama, kalau tidak kita akan sengsara, akan celaka. Itu memang betul seperti itu. Cuman kadang saat tertentu harus membuka pintu halal, dia pun belum mendapatkan kriteria tersebut. Kenapa? Zina hari ini begitu mudah dilakukan. Kalau pintu halal tidak kita buka dengan mudah, maka ketahuilah pintu-pintu haram yang dikirim oleh musuh Allah akan mudah kebuka untuk kita. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga kita. Semoga Allah menjaga kita. Niki putingnya kelihatan ngejendol. Iya, emang kenapa? Tuh, gue sengajain. Emang kenapa kalau pentil gue kelihatan ngejendol? Namanya juga puting. Kalau itil di bawah, puting di atas. Nah, kalau itil gue yang nonjol, baru dipertanyakan. Selama masih puting yang nonjol, nggak ada masalah. Oke? Tinggal lihat aja. Lihat, ya kan, capture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, siapapun Anda, perzinaan, zina adalah hina dan hina dan hina. Hapus dari kamus kehidupan kita, zina. Pintu halal sangat mudah. Yang pernah terpeleset zina, segera kembali kepada Allah. Dan sungguh Allah Maha Pengampun, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Jika kita bisa menyembunyikan kisah perzinaan yang masa lalu menyesal, Allah Maha Pengampun, selesai kisahnya. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu, dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, lah, nggak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan Muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya, minimal munafik. Bahas tentang seks, karena betapa pentingnya seks dalam hidup ya. Kalau kita nggak seks itu kadang-kadang otak mumet, nggak bisa mikir, jerawat timbul, emosi tingkat dewa ya kan, makanya harus disalurkan. Ternyata banyak sekali cerita-cerita yang wow dari para netizen nih yang sudah komen, kasih komentar di Q&A gue di Instastory. Ya, nah dan di sini namanya nggak ada yang minta disensor, jadi namanya semua akan gue sebutin ya. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, siapapun Anda, perzinaan, zina adalah hina dan hina dan hina. Hapus dari kamus kehidupan kita, zina. Pintu halal sangat mudah. Yang pernah terpeleset zina, segera kembali kepada Allah. Dan sungguh Allah Maha Pengampun, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Jika kita bisa menyembunyikan kisah perzinaan yang masa lalu menyesal, Allah Maha Pengampun, selesai kisahnya. Zina adalah hina dan hina dan hina. Ada pintu halal, kenapa masuk zina? Dan zina adalah aib yang panjang kisahnya. Kalau ada seorang kafir kemudian masuk Islam, namanya mu'allaf. Sang cucu masih bangga kalau punya kakek mu'allaf. Tapi kalau seorang cucu mendengar kakeknya berzina, maka aib itu akan nempel di jidat sampai kapanpun. Kehinaan itu halal mudah. Wahai wanita yang solehah yang bertanya,
bukan daripada zina. Tidak ada zina. Zina adalah kerendahan. Wanita yang memusuhi Nabi waktu itu, Hindun, memusuhi Nabi. Sampai begitu bangganya, senangnya jika di saat Sayyidina Hamzah terbunuh, sampai dibelah dadanya, digigit hatinya, sampai digelari wanita tersebut dengan Akilatul Akbat, yang makan hatinya Sayyidina Hamzah. Allah beri tobat kesadaran suatu ketika nanti. Pada akhirnya masuk Islam. Dia masuk Islam. Suatu ketika setelah masuk Islam diajak berbaiat oleh Rasulullah. Wahai wanita-wanita, berbaiatlah, berjanjilah denganku. Mereka bertanya, janji apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Baik, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Berjanji apa lagi? Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Baik, kami berjanji untuk tidak mencuri. Apa lagi Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Kami berjanji tidak minuman keras. Apa lagi Rasulullah? Berjanjilah untuk tidak zina. Hindun, Sayyidatina Hindun berkata, ya Rasulullah, atas dil hurratu, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya lakukan zina sampai harus harus berbaiat? Nggak kebayang dalam kamusnya zina itu, nggak kebayang. Untuk wanita mulia nggak kebayang zina ini, bayangkan. Hindun sebelum masuk Islam dengan petualangannya seperti itu, tapi biarpun dia tidak Muslim saat itu, belum masuk Islam, nggak kebayang namanya zina. Kehinaan zina. Tapi kami ingatkan kepada siapapun namanya manusia yang pernah kepleset dalam zina, pintu maaf Allah sangat luas. Jangan ada yang putus asa dalam zina lalu berkata, sudah terlanjur mau apa lagi. Jangan begitu, itu tanda tidak diampuni oleh Allah. Tapi pezina yang diampuni oleh Allah adalah yang menyesal, sehingga dia akan selalu mengejar yang halal bukan yang haram. Anda yang bertanya, jangan berkata daripada zina. Tidak ada zina. Lalu bagaimana urusan syahwat saya? Apakah boleh seorang wanita menggunakan alat untuk memuaskan diri? Jangan pilih itu. Pertanyaannya nanti lebih dekat lagi adalah pertanyaan begini: apakah boleh, baik alat, pakai alat atau tidak alat, apakah boleh seseorang untuk, mohon maaf, mencari kesenangan sendiri, atau mungkin bahasanya masturbasi atau onani, di saat syahwat berkolak lalu takut zina? Zina adalah dosa besar. Mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, bukan tangannya istri, bukan tangan suami, ada juga dosa. Tapi dosa memang beda ini. Dosa besar zina, ini juga dosa. Tapi jangan diremehkan biarpun selalu berkata, oh dosa kecil. Oh enggak, dosa. Akan tapi para ulama menjelaskan, jika seseorang khawatir terjerumus dalam zina, di hadapannya perzinaan, mungkin di dalam rumah atau di sebuah tempat yang dia sangat mungkin terjerumus dalam zina, bagaimana dia? Bergolaknya syahwat tidak bisa ditahan. Maka kalimatnya bukan lalu namanya onani, masturbasi adalah boleh, bukan. Akan tapi mengambil yang ringan untuk menghindari yang besar, yang berat. Maka lakukanlah. Bukan berarti menjadi boleh mutlak, tidak, dengan catatan satu, untuk menghindar dari zina, di hadapannya adalah perzinaan. Sebagian ulama hanya menyebutkan syarat ini, padahal ada syarat yang tersirat. Ada syarat yang lain yang harus difahami adalah di samping di saat khawatir masuk dalam zina, yang kedua adalah jika melakukan yang demikian itu jangan ada menghayalkan apapun dan siapapun. Tidak ada fantasi-fantasi kotor, tidak ada hayalan. Yang ketiga adalah melakukan yang demikian itu adalah jangan di tempat yang nyaman, supaya tidak menjadi terkenang dengan keenaan saat itu. Takut zina, di hadapannya zina. Kalau tidak zina ya jangan dong. Takut zina menjadi kebiasaan, naudzubillah, kebiasaan buruk. Bukan menghadirkan fantasi. Fantasi aja nggak boleh, apalagi nonton. Khayal nggak boleh, apalagi nonton film porno, nggak masuk dalam kamus nih. Nah ini adalah dia mencari dosa, mencari maksiat kalau begitu. Tiba-tiba datang. Kemudian setelah itu apa? Yang ketiga adalah di tempat yang tidak nyaman, bukan mempersiapkan tempat yang indah dan sebagainya. Setelah tuntas selesai, supaya tidak terkenang-kenang dengan keadaan semacam itu. Artinya melakukan tapi dipersulit caranya. Bukan malah dipersiapkan sambil naudzubillah nonton film untuk membantu agar syahwatnya semakin bangkit.
Bukan, itu merusak. Kemudian ketahuilah bahwasanya Allah memberikan kepada kita syahwat. Allah memberikan kepada kita syahwat. Tapi Allah juga memberikan solusi untuk menyelesaikan syahwat yang bersih, tersanjung pernikahan yang halal. Ada beberapa cara menghindar syahwat disebutkan, seperti berpuasa dan sebagainya. Dan itu benar, tidak bohong Nabi. Syahwat dengan berpuasa, lalu kita memperbanyak ibadah, berzikir, akan reda itu syahwat. Cuman syahwat yang mana itu? Syahwat yang datang tiba-tiba. Sebab permasalahannya hari ini adalah syahwat ada dua. Yang pertama adalah datang tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ada syahwat datang, kita mengalihkan pandangan saja, insya Allah sudah hilang. Berwudu, sholat, atau pergi kumpul sama orang, bebas. Tapi yang menjadi masalah hari ini dan hari ini dan hari ini adalah masalah apa? Syahwat yang kita undang. Bagaimana kita akan mengusir syahwat yang kita mengundangnya? Dengan mengintip foto-foto yang tidak layak, melihat gambar-gambar yang tidak layak. Dan syahwat diundang lalu dia bicara, saya akan mengusir syahwat saya. Anda berbohong. Syahwat diundang, bagaimana diusir? Beda. Kalau syahwat bergolak, datang tiba-tiba, mudah diusir. Ini adalah nasihat untuk semuanya. Biarpun suami istri, Jangan percaya dengan omong fatwa picisan bahwa suami istri boleh nonton film kotor. Oh tidak, itu sebenarnya akan membiasakan kita dengan hayalan-hayalan kotor. Sehingga seorang suami menggauli istrinya bukan membayangkan istri, yang membayangkan yang lain. Dan itu akan menjadikan di saat sendiri, dia akan mengarah sendiri akalnya untuk nonton yang kotor itu. Bahaya. Ini pendidikan. Kalau ada di antara kita yang pernah punya permasalahan kebiasaan nonton yang seperti itu, ayo kita perlahan. Allah Maha Kasih. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita dientaskan dari demikian itu. Baik ini. Jadi bagi penjawaban kita, karena ini menyangkut banyak hal. Kita kalau menjawab, mohon maaf kalau harus panjang, karena tidak ada hubungannya saja. Hubungannya dengan macam-macam. Kalau sudah orang beli alat, berarti kan sudah niat. Seperti orang mendatangkan syahwat. Sehingga dia melihat alatnya saja, itu saja sudah syahwat nanti. Makanya jangan, gak boleh dengan syahwat itu. Biarpun untuk darurat, bukan dengan alat tersebut. Kalau alat kan sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa memuaskan syahwat. Bukan akhlaknya orang beriman. Bagi siapapun yang pernah melakukan kehinaan yang paling hina, zina sekalipun, atau kebiasaan dengan alat tersebut, atau kebiasaan dengan memuaskan syahwat tanpa ada pembiasaan nonton film-film kotor, Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penolong kepada hambanya. Yuk kembali kepada Allah. Sesalilah dan sesalilah. Mari kembali kita menjadi hidup yang baik. Cari yang halal. Mudah untuk mencari yang halal. Biasanya susah mencari yang halal itu yang membuat susah kita sendiri. Kita sendiri yang bikin susah. Pakai aturan banyak. Kalau orang butuh hanya untuk pelampiasan, untuk syahwat saya agar masuk wilayah halal, ya kriteria dikurangi dong. Bagaimana penting syahwat saya ini tidak masuk ke haram, bagaimana caranya? Dengan mudah. Memang target adalah ia tinggi kalau mencari pasangan, itulah yang diajarkan Nabi. Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena cantiknya, karena kekayaannya, karena hasabnya, karena perilaku wataknya yang benar, karena agamanya. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Udah utamakan agama, kalau tidak kita akan sengsara, akan celaka. Itu memang betul seperti itu. Cuman kadang saat tertentu harus membuka pintu halal, dia pun belum mendapatkan kriteria tersebut. Kenapa? Zina hari ini begitu mudah dilakukan. Kalau pintu halal tidak kita buka dengan mudah, maka ketahuilah pintu-pintu haram yang dikirim oleh musuh Allah akan mudah kebuka untuk kita. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Yang pernah terjerumus dalam kehinaan, semoga bisa menghentikannya dengan diganti oleh Allah dengan segala kemuliaan. Dibencikan kepada keharaman, dan sungguh Allah Maha Kasih. Allah